Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi'ulumil ulama wa ahyal ummati binahdatil ulama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya ba'da wa ba'du. Alhamdulillah, baik. Apa kabar para sahabat setia channel YouTube Zawiyah Ilm Institute yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, manfaat ilmu kepada kita semua, dan juga keberkahan dari guru-guru kita yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, saya kali ini sebagai moderator di channel YouTube Zawiyah Ilm Institute akan memberikan atau membawakan podcast kali ini tentang mawaris, atau yang biasa kita dengar ilmu waris, bersama narasumber cantik kita atau guru besar kita, yang mana salah satu dosen di banyak perkuliahan, salah satunya di Zawiyah Ilm Institute ini, yakni Ustazah Dr. Haja Badrah Uyuni MA, yang semoga beliau mendapatkan banyak rezeki dan juga dimudahkan dalam segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, apa kabar Ustazah? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah baik Ustazah. Jadi gini Ustazah, saya ingin bertanya. Ada satu pertanyaan yang mana berkaitan dengan ilmu waris. Ya, jadi apakah ada akibatnya apabila pembagian ahli waris terus si orang yang mendapatkan waris tersebut menolak? Nah, setelah dari situ menolak daripada pembagian harta tersebut, ya kita tidak tahu orang tersebut mau dia kaya ataupun dia miskin, tapi dia menolak. Tetapi suatu ketika dia itu suatu hari yang akan datang gitu, bulan atau tahun gitu, dia itu ingin mengambil kembali harta waris tersebut, tetapi harta waris tersebut udah dibagi-bagi gitu. Bagaimana itu hukumnya? Apakah ada hukumnya? Apakah akibatnya? Apakah boleh? Gimana gitu Ustazah? Mohon untuk diberikan jawabannya Ustazah. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Ini pertanyaan menarik ya. Jadi ada kasus di mana ketika dia mengikhlaskan bagian warisannya, tapi sesudah beberapa kondisi tertentu akhirnya dia nagih warisannya, padahal tadi udah dibagi. Ketika ada bagian kita dan kita tidak mau, itu adalah sedekah bagi kita. Tapi ketika kita sudah sedekahkan, apakah sedekah bisa diambil lagi? Enggak sih, kan kita udah, kamu udah ngeludah terus kamu jilat lagi. Yang seperti hadis Nabi. Iya. Ya, jadi ibaratnya itu kamu udah ngeludah terus kamu jilat lagi. Itu kan ada hadis Rasulullah. Jadi kamu kalau udah sedekah jangan suka diambil. Makanya ketika kamu mau sedekah, kamu mikir. Oh, saya sedekah nggak pakai mikir Ustazah. Itu ada levelnya. Mungkin bagi orang awam sedekah itu dia mikir dulu. Maka sedekah disesuaikan dengan kemampuan. Fawas mampu sedekah misalnya tiap pagi ngasih 10.000 buat masjid Zawiyah Jakarta misalnya, amin, doain ya biar cepat jadi nih masjidnya, biar bisa kita salat berjamaah sama-sama di sana. Itu kan yang nggak berasa, tapi kalau di total loh sebulan sehari 10.000 berapa? 300.000, sedangkan Fawas nggak menghasilkan. Kira-kira gimana? Tapi karena tiap hari jadi nggak berasa berat, tapi masih normal. Nah itu nanti dilihat nih, oh hartanya itu adalah tanah 1 hektar terus dia ikhlasin, kira-kira masuk akal enggak? Kecuali kalau orangnya kaya. Kecuali orang kaya aja lebih banyak perhitungannya. Apalagi orang nggak punya. Maka keluarga itu juga harus melihat kenapa dia sampai mengikhlaskan. Gitu. Jadi sebenarnya hukumnya, apakah apa yang sudah kita berikan boleh diambil lagi? Tidak, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya. Orang tua nggak senang dengan tingkah anaknya, boleh diambil lagi. Namanya syibhul milk, karena anak ada karena ada orang tuanya. Jadi apa yang dimiliki anak adalah milik orang tuanya. Tapi kalau orang lain
Jangan. Berarti Ya, Fawas mau. berarti kalau misalkan apa sih, kalau anaknya dari orang tua tersebut yang memberikan sedekahnya ya. Nah, anaknya itu meminta, kan saya pernah dengar katanya orang tua saya ngasihin sedekah itu gini-gini. Sama nggak boleh pula itu. Orang tua ngasih ke orang lain. Enggak, orang yang nggak ngasih harta warisnya ke keluarganya yang tadinya dibagiin, dia menolak. Ya, karena mungkin dibagiin. Tapi lah di situ anaknya itu udah tahu ya, bahwasanya udah bertahun-tahun lah anaknya itu baru tahu di situ teh apakah boleh tidak tuh harta waris dari pembagian itu diambil kembali oleh anaknya. Harus kita luruskan lagi. Ini Fawas belum nonton nih video-video saya yang lain, makanya ditonton yang diteliti ya. Biasanya nggak mau nonton kalau nggak kasus kita. Yang namanya waris itu hanya diberikan ke kita ketika sudah wafat. Kalau masih hidup namanya bukan warisan, melainkan hibah. Hibah, misalnya saya ibunya Fawas. Fawas, Ustadz Jufri, anak saya juga nih, 2 anak nih. Ini saya punya rumah 2. 1 buat Fawas, 1 buat Ustadz Jufri. Saya kasih dong. Kata Ustadz Fawas, ibu nggak usah ah, rumah saya udah banyak, saya nggak mau rumah, ya. Tapi ibu, balik lagi ya, orang tua itu ada yang paham, ada yang nggak paham. Ya udah, anak saya nggak mau, saya kasih aja Jupri dua-duanya. Nanti suatu saat Fawas minta, kira-kira bisa nggak? Ini warisan atau hibah? Hibah, bukan warisan. Tapi karena saya sayang sama Fawas sebagai anak saya bilang, Jufri kasihan tuh adik kamu, udah deh bagi, bisa kan? Itu hibah. Kenapa? Karena hibah itu adalah pemberian, terserah dia mau kayak gimana. Cuma kalau kita ngasih hibahnya ke orang lain, bisa nggak kita tarik lagi? Nggak bisa. Nah, pemberian kepada anak boleh ditarik lagi. Tetapi kalau misalnya sudah menjadi warisan, dalam artian di sini misalnya saya udah wafat, kamu menolak nih pas bagi-bagi warisan, udahlah saya orang kaya, kasihan Jufri, kamu kasih semuanya ke Jufri. Kira-kira kamu mau nggak minta lagi apa yang tadi kamu udah kasih? Nggak mau. Ya, jadi ketika kamu berbagi, kamu berpikir, gitu. Itu pertanyaan pertama. Ada lagi nggak nih? Aduh, saja. Iya. Ini dari keluarga. Kan saya punya uyut lah, kalau ini mah berarti kakeknya ayah saya gitu yang sudah meninggal berpuluh tahun yang lalu, meninggalkan harta waris yang mana belum dibagikan, tetapi anak-anak daripada ya uyut saya itu sebagian udah ada yang meninggal. Nah, bagaimana itu cara pembagian warisnya? Tapi masih ada harta warisnya berbentuk yang mungkin tidak bergerak kayak tanah gitu. Kayak gitu. Lumayan banyak itu kalau saja. Tanah ini milik keluarga Fawas, jangan diganggu. Ya seperti itu mungkin saja. Gimana itu, apakah apakah dihibahkan saja atau dibagikan? Tetapi ditakutkan kalau dihibahkan ada salah satu keluarga yang tidak menerima. Siapa? Yang ngehibahin gimana? Hibah itu diberikan ketika masih hidup. Masih hidup. Berarti kalau sudah meninggal berarti tidak bisa, berarti ya tidak boleh, dengan hibah sama sekali. Waris. Oh, jadi ngebuat ganjaran gitu untuk orang yang meninggal. Itu nggak bisa. Caranya gimana? Ayo sini saya jawab. Jadi gini loh, kalau orangnya masih hidup, dia kan bisa nulis wasiat. Ingat ya, ada 3 hal. Hibah diberikan ketika masih hidup, dan hibah kepada anak boleh ditarik karena ada syibhul milk. Itu yang pertama, harus diingat. Yang kedua, ada yang namanya wasiat. Saya menulis pesan bahwa saya akan memberikan adik saya, karena dia bukan ahli waris saya, karena saya punya anak laki, ya, kepada adik saya sejumlah sekian. Itu namanya wasiat. Sedangkan waris, saya nggak pesan apa-apa. Walaupun pesannya batal kalau itu buat ahli waris. Saya meninggalkan harta 1 hektar, anak laki-laki saya 2, maka itu ntar dibagi 2. Jelas kan? Jelas, 1 hektar berarti 5.000 meter, ya kan? Itu selesai. Nah, sekarang kasusnya adalah di mana warisannya banyak, tapi sampai anaknya, sampai cucunya belum dibagi-bagi. Emang kemana orangnya? Tapi kita temukan banyak. Coba aja lihat di daerah-daerah yang tanahnya luas, kosong, mungkin di situ banyak penduduk baru ya, yang nggak resmi, terus tulisannya tanah ini milik keluarga siapa, tanah ini tanah sengketa. Itu biasanya
nggak dibagi-bagi tuh warisan. Ya, kalau misalnya banyak orang jual, ih kok kenapa sih pada jualin? Berartinya yang punya udah tua mau bagi-bagi warisan, gitu aja. Dimanapun Fawaz naik motor kemana-mana, tanah ini dijual, bukan karena utang, karena mau bagi-bagi warisan. Ya, udah pada tua, anak-anaknya butuh gitu. Nah, kalau dalam hal ini cara pembagiannya gimana? Kalau hibah udah nggak mungkin. Kenapa? Orang udah nggak ada. Wasiatnya emang nggak ada kan? Wasiatnya harus dibuat oleh orang yang meninggalkan itu. Sekarang dibagi warisan. Nah, ini namanya dalam ilmu fikih namanya kasus berlapis. Kasus berlapis itu ada metodenya. Tapi paling mudah adalah kita lihat dulu keluarga-keluarganya, baik mereka yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Jadi bagi-bagi dulu tuh. Karena kalau kita berikan hanya kepada yang masih hidup, lalu bagaimana keluarga besar dan keturunan orang yang sudah wafat? Mereka pasti mengklaim dong, saya juga ada ini. Iya, jadi nanti itu ada tata caranya menghitungnya seperti apa. Jadi kita hadirkan dulu siapa nih orang-orangnya, karena yang syarat pembagian waris itu adalah mereka hidup ketika yang memberikan waris itu wafat. Itu doang, nggak ada syarat lainnya. Kecuali beda agama ya. Insya Allah enggak kan? Maka dilihat yang waktu itu hidup ketika si mayit wafat itu siapa aja, maka mereka semuanya berhak mendapatkan waris walaupun sekarang sudah wafat. Gitu. Turun ke anak-anak. Iya, itu. Ya mungkin segitu saja mungkin Ustazah ya. Baik, Jadi banyak nih pertanyaan. Nggak jadi 8. Nah, jadi takut gak nyambung ntar soalnya gitu ya. Ntar nanti di kemudian hari saya insya Allah akan bertanya kembali saja. Makasih, terima kasih banyak atas apa yang telah Ustazah jawab pertanyaan daripada saya. Semoga Ustazah terus diberikan ilmu yang banyak, yang manfaat. Alhamdulillah, semoga segala urusannya pun dimudahkan Ustazah. Sekarang Ustazah lagi banyak acara sibuk punya. Semoga dimudahkan. Oke, baik teman-teman channel YouTube Zawiyah Ilm Institute. Semoga apa yang beliau sampaikan kepada kita semua bisa mendengarkan, mencerna dengan baik-baik serta mengamalkan. Sesuatu yang tidak diamalkan itu percuma. Itu akan menjadi sesuatu debu yang tidak akan berharga bagi kita semua. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ustazah mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dari saya dan juga mungkin dari channel YouTube Zawiyah Ilm Institute. Jangan lupa tonton kembali setiap channel-channel YouTube Zawiyah Ilm Institute dari channel ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Mungkin itu saya, dan juga share ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.